Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih, pimpinan, penyertaan, penjagaanmu yang begitu besar bagi setiap kami. Engkau memberkati kami dan membangunkan pagi ini dengan kesehatan dan dengan kasih Tuhan yang baru. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari surat Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, tema kita hari ini ialah kerinduan untuk semakin serupa dengan Kristus. Saudara, melalui kedua ayat ini, Filipi 3 ayat 10 dan 11, Rasul Paulus mengungkapkan kerinduannya bahwa setelah ia mengenal Kristus, setelah ia percaya pada Kristus, ada dorongan yang kuat untuk semakin serupa dengan Kristus. Paulus mengungkapkan melalui bagian ini, yang pertama ialah punya kerinduan semakin mengenal lebih dalam siapakah Kristus. Saudara, yang dimaksud oleh Paulus bukan hanya mengenal secara teoritis atau secara pengetahuan belaka. Kalau secara teoritis, sesungguhnya Paulus sangat mengenal siapa Kristus, karena Paulus adalah orang Farisi yang ahli dalam hukum-hukum Taurat, yang tahu tentang nubuatan yang tercatat dalam hukum Taurat. Tapi dia mengenal secara pribadi siapa Kristus. Ada penyatuan dengan pribadi Kristus lewat hubungan yang lebih mendalam, lewat persekutuan secara pribadi dengan Kristus, sehingga dia mengenal apa kehendak Tuhan yang harus dia lakukan, sehingga dia tahu apa yang harus dia kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Paulus punya kerinduan untuk semakin lebih dalam mengenal siapa Kristus. Yang kedua, Paulus ingin mengenal akan kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, di saat yang sama kita bukanlah siapa-siapa. Akan tetapi pada saat yang sama pula kita tahu Tuhan memberikan kuasa terbesar, yaitu kuasa kebangkitannya. Di mana saudara, Kristus mati bukan karena ia berdosa, tapi ia menanggung beban dosa, dan ia berikan kuasa kemenangan untuk menghancurkan kematian yang membelenggu manusia. Kuasa kebangkitan Kristus itulah menyelesaikan problema manusia yang paling dahsyat, yaitu kematian akibat dosa. Jadi saudara, ketika kita mengenal kuasa kebangkitan ini, maka seharusnya hidup kita mengalami suatu perubahan menjadi lebih baik lagi. Kita mengalami suatu kebangkitan secara rohani, yaitu menjalani hidup sebagai manusia yang baru. Yang ketiga dikatakan, saudara, Paulus memiliki kerinduan untuk juga bersekutu atau serupa dalam penderitaannya. Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan menjadi anak Tuhan akan selalu lancar. Tapi kehidupan saudara yang kita alami selalu juga diwarnai dengan pergumulan, kesulitan, dan problema yang ada. Tuhan mau lewat pergumulan yang ada, kita pun semakin mengenal Tuhan, semakin kita bersandar kepada Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan di dalamnya. Saudara, ini dilakukan oleh Paulus ketika dia melayani sebagai rasul. Dia dipenjara, dianiaya, disiksa. Namun di atas semua itu, Paulus tidak mundur dia pelayanannya. Paulus tidak kecewa. Namun sebaliknya, Paulus tambah giat. Bahkan dia tidak menyesal sedikit pun, sekalipun dia menderita. Saudara,
Inilah kerinduan daripada Paulus. Dan yang terakhir, Paulus rindu serupa dalam kematiannya dan beroleh kebangkitan dalam Kristus. Saudara, satu ayat yang Paulus katakan buat kita ialah mati adalah keuntungan dan hidup adalah untuk Kristus. Bahwa hidup kita, saudara, haruslah setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena ketika kita mati pun, saudara, itu bukanlah akhir segala-galanya. Kematian buat kita bukanlah suatu kutukan, melainkan suatu kebahagiaan, di mana kita akan beroleh kebangkitan di dalam Kristus dan kita akan dimuliakan, hidup bersama-sama dengan Kristus dan menikmati kebahagiaan yang abadi. Jadi saudara, kerinduan inilah yang dimiliki oleh Paulus ketika dia hadir, ketika dia hidup, sejak dia percaya kepada Kristus. Kerinduan untuk semakin mengenal siapa Kristus lebih mendalam. Ada suatu kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada kerinduan untuk semakin berubah sedikit demi sedikit, supaya kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidupnya, mengubah hidup kita, supaya hidup kita menjadi lebih baik. Dan ada kerinduan buat kita untuk kita tetap setia sekalipun ada kesulitan dan penderitaan. Dan ada kerinduan bagi kita untuk beroleh kebangkitan, sehingga hidup kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga kelak. Saudara, mari kita jalani kehidupan ini dengan bersemangat, memiliki kehidupan ini dengan sungguh-sungguh suatu pengharapan, punya tujuan jelas bahwa hidup kita buat Kristus dan mati pun ada suatu keuntungan. Saudara, mari kita belajar mempunyai kerinduan yang sama, hidup serupa dengan Kristus, hidup menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan ini. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu, kebenaran-Mu yang sudah Tuhan nyatakan buat kami, meteraikan dalam hidup kami, untuk kami boleh pegang dan kami lakukan. Punya kerinduan yang sama seperti Rasul Paulus untuk semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati sepanjang hari ini tiap langkah hidup kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Tuhan tolong sertailah. Kami begitu lemah, tapi Engkau yang kuat yang menopang hidup kami. Berkati dan pulihkanlah sakit penyakit kami Tuhan. Kami sedang sakit kanker payudara. Tuhan tolong kami. Engkau juga boleh menjamah, memulihkan, bahkan menyembuhkan kami. Kami sedang sakit kanker nasofaring. Tuhan, begitu berat beban hidup kami. Tolong kami, berikan kesabaran, berikan iman yang teguh, menjalani kemoterapi, radiasi yang ada. Tuhan tolong, berkati kami. Kami sedang sakit kanker darah ya Tuhan. Engkau juga tolong kami. Engkau memulihkan keadaan kami. Engkau yang boleh menjamah, bahkan menyatakan kuasa-Mu Tuhan, mukjizat-Mu buat kami. Tuhan, tolonglah. Kami sedang sakit ya Tuhan, akan hipertensi kami tinggi. Tuhan, tolong kami juga. Engkau yang menjamah kami Tuhan. Engkau yang memulihkan keadaan kami, menyembuhkan kami. Tuhan, tolonglah. Kami yang bergumul Tuhan dengan masalah pekerjaan. Oh Tuhan, kami ingin Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan juga tolong, berkatilah. Bukakan jalan-Mu Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kami. Tuhan tolong, kami berseru dan berserah hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, sungguh kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berserah hanya kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.